Kita akan terus naik ke atas. Ya, terus yang jaga katanya kan Mbak Sedek, Mbak Sedek atau Mbak Sudi. Oh, ini makin ke atas makin parah, kita lihat makin hancur, makin lulu lantak ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, pemirsa USM Official, USM Channel. Ini kawasan yang teratas di lereng Gunung Semeru yang paling terparah karena dampak erupsi yang kemarin. Kita bisa lihat memang sangat porak-poranda ya. Dan di sini juga debunya masih terasa. Makanya di kawasan ini maskernya kita pakai terus. Ya boleh dikatakan di sini sudah nggak ada penghidupan, sudah lulu lantak. Ya. Ini yang banyak orang gugur di sini. Karena awannya itu panas, masih panas. Di sini kawasan yang banyak orang meninggal juga ketika itu erupsi ya, karena kan awannya masih terasa panasnya. Kita lihat sebelah kanan ini juga sekolahan masih tidak ada aktivitas ya, sudah kawasannya boleh dikatakan penuh dengan debu itu ya, sangat kotor gitu kan, belum dibersihkan juga gitu. Semakin ke atas semakin parah ini ya. Ini rumahnya betul-betul udah nggak bisa ditempatin lagi. Jadi lihat kawasan hutannya juga kering semua ya, pohon-pohonan mati semua ini. Nah, kita lihat sebelah kanan bagaimana lulu lantaknya bangunan-bangunan. Ini bangunannya porak-poranda, sebelah kiri juga. Itu sungai atau apa itu ya? Ya sungai. Nanti bisa lihat di YouTube. Oh itu sungainya. Banjirnya juga dari situ rupanya ya, sebelah kiri nanti belakang rumah ini itu ada sungai besar. Nah itu alirannya lewat situ mungkin. Dan beberapa mayat masih belum ditemukan, Ustaz. Oh, di tempat ini masih ada beberapa mayat ya yang terkubur belum bisa ditemukan di tempat ini. Jadi kemungkinan masih banyak lah mayat-mayat yang belum bisa ditemukan, keburu kering ya itunya, apa namanya, pasirnya, debunya. Jadi udah susah untuk digali. Ada kemungkinan kata Habib itu bisa terbawa arus atau mungkin terkubur di situ kan sudah kering. Ya, begitu.
depan ada beberapa rumah cuman habis. Jadi di mobil itu ada beberapa, ya itu mayat itu yang belum ditemukan. Nah di depan ini tadinya banyak rumah, depan kita ini tadinya banyak rumah, tapi kemudian disapu habis, tidak ada rumah tersisa ya. Jadi nggak kelihatan bangunan sama sekali, ya, tidak tampak rumah sama sekali tadinya. Nah ini banyak rumah tadinya di sini, itu ada beberapa rumah, tapi kemudian digulung akhirnya. Ini tim DTMP 212 sedang berkunjung ke wilayah jembatan Dadak Perak, jembatan alternatif antara Lumajang dan Malang. Di sana kelihatan bekas jembatannya hancur, ya. Sedangkan ini adalah ada jembatan juga yang dari zaman Belanda, hancur juga tuh. Dua jembatan yang begitu ini hancur. Ini antara Malang dengan Lumajang sebetulnya jalan alternatif, tapi karena terputus sehingga tidak bisa lewat. Ini pasir semua, lihat, Masya Allah. Jembatannya bekas yang hancur. Dan kita melihat di bawah sana masih ada beberapa beko yang buat. Dan ini teman-teman dari tim PA212 sedang meninjau ini. Ini ada lampu khusus. Ini ada Ustadz Us. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang menengok apa nih Ustadz? Jadi pelajaran buat kita, beberapa kokoh pun ciptaan manusia sering kita gunakan, maka ada dua jembatan dari zaman Belanda dan di kita di Indonesia. Allah melentangkan dalam sekejap dengan lahar dinginnya. Sekarang belum lagi masalah ke depan, ini pasir ada di mana-mana, lahar dinginnya. Ini tuh Pak Peri saya sampaikan, kalau banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan daripada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadinya membentang jembatan yang begitu luas, kuat, tapi begitu Allah tunjukkan kekuasaannya, terputus jembatannya, lahar itu lewat dan menjadi sebuah jurang yang sangat dalam panjang, menjadi kawasan-kawasan pasir, ya, pasir organik dan kawasan gunung vulkanik, ya. Nah, kita bisa melihat sekaligus introspeksi betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jembatan yang tadinya kokoh kuat terbentang lantas seketika ketika Allah turunkan bencana kepada kita. Padahal ini dibuat dari zaman Belanda ya, jembatan itu. Dan dua jembatan yang terputus. Awalnya dari sini putar ke sana, sekarang terputus, tidak bisa lewat jembatan ini, ya. Oke, dari Lumajang kita melaporkan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Nabi Muhammad. Nah, kita sampai kepada boleh dikatakan puncak lereng Gunung Semeru. Kira-kira dari sini, titik sini sampai ke Gunung Semeru sana kurang lebih 10 km. Kita akan tanya dengan Habib Ahmad, ini sahibul wilayah ya, penduduk sekitar sini yang tahu kejadian. Bib, tolong diceritakan detik-detik kejadian erupsi, Bib. Ya, yang kita ketahui dari beberapa cerita warga di sini, ini di sini ini ada beberapa rumah. Di sini ini paling ujung, rumah paling ujung, dan di sini lereng paling ujung sudah, Ustaz. Nah, di sini rumahnya sudah tidak kelihatan. Ini kemungkinan bisa terdapat kena erupsi. Terus plus juga ada karena di situ waktu itu berbarengan dengan derasnya air hujan sehingga aliran sungai ini meluber. Nah, ini sebelumnya ini tanaman dari para petani sini, para penduduk di sini. Ini subur sebenarnya karena melubernya erupsi dengan sungai sehingga lumpur vulkanik itu meluber ke area pertanian mereka. Dan di sekitar di sini ya diperkirakan itu banyak mayat-mayat yang masih belum ditemukan. Ada bahkan ya, mayat-mayatnya
ada saudara saya di sini yang di rumah beberapa ini kan ini masih saudara itu ada 8 keluarga di situ, itu baru ditemukan 1 orang, Ustaz. Oh, masih ada Itu 7. jadi 7, dan juga di situ ada pekerja juga waktu itu, relawan yang sebelumnya itu menginformasikan di bawah. Jadi aliran sungai ini yang ada di sini Curakoban itu larinya itu ke Jembatan Perak, ke Kampung Renteng sampai ke Gondoruso. Sehingga relawan di sini tuh selalu menginformasikan. Jadi pada awal arus dari sini itu deras, nanti diinformasikan ke bawah. Nah, dari bawah itu sekitar kurang lebih setengah jam, terutama kepada para pemilik tambang atau pekerja tambang pasir di situ. Jadi sudah informasi itu dari sini. Awas di sini sudah air sudah mulai deras. Jarak tempuhnya setengah jam sampai Kurang lebih setengah jam sampai bawah, 1 ya? jam itu diperkirakan nyampe di Sumberwuluh di Kampung Renteng. Artinya ada waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menyelamatkan Untuk diri. penyelamatan diri. Nah, kenapa kemarin itu banyak dari warga itu banyak yang jadi korban karena kebiasaan dari warga Sumberwuluh itu kalau ada dengar ini banjir itu biasanya di video saat jadi dibuat dokumentasi. Selfie. Begitu juga dengan keadaan yang di sini. Sebenarnya sebelum adanya erupsi itu langsung menuju ke warga, itu sebenarnya ada peringatan, ada sebuah asap kayak asap itu sebenarnya jeda itu kurang lebih setengah jam itu penyelamatan evakuasi diri itu bisa menyelamatkan ada jarak diri. waktu ya, Ada jarak waktu. diri. Tapi ya karena itu beberapa orang parkir sepeda atau mungkin masih Malah selfie, ambil gambar, ya. masih ambil gambar. Disitulah banyak orang-orang yang meninggal itu, Ustaz. Oleh karenanya pilihan Anda mau menyelamatkan nyawa yang satu-satunya atau mengabadikan gambar itu, ya harus cerdas dan bijak ketika musibah datang. Ya, termasuk ketika kita melihat sebuah musibah, mau ambil gambar atau mau nolong orang yang kena musibah. Ini menjadi penyakit kita, justru korban yang nggak ditolong tapi diambil gambarnya, didokumentasikan, ya. Oke, pelajaran buat kita dari erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Sampai ketemu di USM Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.